Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyada Al-Fuada, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu cabang pemikiran hermeneutika dari Schleiermacher. Kita awali dengan biografi Schleiermacher ya. Nama lengkap beliau adalah Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Dilahirkan pada tahun 1768 Masehi dalam lingkungan keluarga Protestan dan wafat pada tahun 1834. Riwayat hidupnya bisa dilihat di tampilan ini, dan Schleiermacher merupakan salah satu tokoh pemikir hermeneutika dalam aliran objektivis. Pertemuannya dengan beberapa pemikir aliran romantisis di Berlin pada tahun 1796 seperti Friedrich dan August Wilhelm yang akhirnya mempengaruhi aliran pemikiran hermeneutikanya. Tetapi Schleiermacher merupakan salah satu pemikir hermeneutika yang berbeda dengan pemikir hermeneutika sebelum-sebelumnya. Ketika pemikir hermeneutika sebelum Schleiermacher itu memosisikan hermeneutika sebagai alat penafsiran teks Bible atau teks-teks lainnya, Schleiermacher memiliki pandangan yang berbeda. Schleiermacher juga menjadikan problem pemahaman manusia sebagai objek dari kajian hermeneutikanya. Schleiermacher sendiri memiliki dua bentuk hermeneutika, yaitu hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologi. Di sini saya akan membahas cabang hermeneutika gramatikal. Kalau dilihat dari judulnya saja ya, bentuk ini pasti memfokuskan titik penafsirannya pada analisa bahasa. Semakin seorang penafsir menguasai bahasa, semakin baik pula penafsiran yang akan diberikannya. Berbeda dengan bentuk hermeneutika Schleiermacher yang kedua, yaitu hermeneutika psikologi. Di dalam hermeneutika psikologi ini, penafsir juga melihat unsur dari luar teks, seperti melihat kondisi penulis dari teks tersebut. Dalam hermeneutika gramatikal ini, Schleiermacher sendiri mempunyai 3 prinsip yang harus dipegang oleh penafsir. Yang pertama prinsip pertama yaitu penafsir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh autor atau audiens historis. Menurut Schleiermacher, sistem bahasa yang harus dikenal adalah sistem bahasa yang ada pada saat munculnya teks yang ditafsirkan itu. Sedangkan prinsip yang kedua adalah dalam proses penafsiran, penafsir harus melakukan analisa sintakmatis. Kalau pengertian sintakmatis sendiri dalam KBBI adalah hubungan linear antara unsur besar dalam tataran tertentu. Nah, dalam prinsip kedua ini, ketika penafsir melakukan analisa terhadap suatu teks, penafsir harus mengartikan satu kata, yang mana bisa jadi kata tersebut memiliki hubungan dengan kata-kata yang ada di sekelilingnya. Kata-kata yang di sekelilingnya itu bisa jadi kata-kata yang ada sebelum kata yang akan ditafsirkan atau kata yang berada setelah kata yang ditafsirkan itu. Terus prinsip yang ketiga menurut Schleiermacher adalah dalam proses penafsiran, penafsir harus memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan. Nah, dari 3 prinsip itu dalam penafsir itu harus menguasai ilmu-ilmu gramatikal. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia sendiri, ilmu-ilmu gramatikal itu mencakup linguistik, morfologi, wacana, sintaksis, dan lain-lain. Ketika objeknya adalah Al-Quran, maka penafsir harus menguasai ilmu-ilmu gramatikal bahasa Arab seperti nahwu dan shorof. Selain ilmu-ilmu gramatikal, penafsir juga harus memperhatikan munasabah antar ayatnya. Misalnya ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya atau bahkan pada surat sebelumnya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.